Di halaman utama benteng tengkorak sudah hancur sebagian besar. Struktur rupin batu yang dulunya rata kini pecah berserakan menjadi bongkahan besar. Debu dan tanah berterbangan di udara menutupi pandangan. Di pusat kekacauan itu, portal dimensi masih berputar dengan sangat liar. Pusaran energinya menciptakan tarikan gravitasi yang sangat tidak stabil. Suara deru angin dari portal itu terdengar. Di dekat pusaran energi itu, sosok yang dikenal sebagai naga kepala putih berdiri tegak. Ia memegang trompet panjang yang sangat kuat. Tubuhnya penuh dengan luka sayatan dan memar. Bercak darah terlihat membasahi pakaian perangnya. Namun kakinya tetap menapak kokoh di atas tanah yang retak. Beberapa meter di hadapannya, Geding dan Pinoko berdiri berdampingan. Posisi mereka sangat stabil, menunjukkan kesiapan untuk bertarung habis-habisan. Di belakang kedua orang itu, puluhan ahli spiritual bersenjata lengkap bersiaga dengan formasi melingkar, menutup setiap celah pelarian. Tiba-tiba, sebuah trompet yang sangat keras dan berat membelah kebisingan medan perang. Suara itu bukan berasal dari instrumen biasa, melainkan dari energi yang telah dipadatkan. Gelombang suara yang dihasilkan secara visual seperti riak udara yang merambat cepat ke segala arah. Gelombang itu menyapu halaman benteng dengan kekuatan yang destruktif. Dinding benteng yang masih berdiri kini retak dalam seketika. Tanah di bawah kaki para petarung terangkat dan hancur menjadi butiran kasar. Puluhan ahli spiritual yang tidak siap menahan tekanan tersebut terlempar ke belakang. Teriakan kesakitan terdengar saat tubuh-tubuh mereka menghantam reruntuhan. Beberapa orang diantaranya tewas seketika karena tertindih puing-puing batu besar yang jatuh dari bagian atas benteng. Geding menyipitkan matanya, berusaha menembus pandangannya untuk melihat lawan di depannya. Ia mengatur nafas yang berat. Pinoko yang berdiri di hadapannya mulai memutar pedangnya secara perlahan, menciptakan desingan kecil di udara. Geding, sepertinya kita tidak bisa menahan diri. Baik, mari lakukan, Pinoko. Keduanya melangkah maju secara bersamaan. Secara instan, energi spiritual di sekitar tubuh mereka mulai berkumpul dan memadat. Udara di sekitar mereka terasa menjadi sangat berat dan menyesakkan bagi siapapun yang berada di dekat sana. Geding mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke arah langit. Urat-urat di lengannya menonjol saat ia merapalkan kekuatannya. Niating Sun Aciku, Godam Segoro Langit. Tanah di bawah pijakan kaki Geding retak hebat hingga menciptakan lubang kecil. Cahaya biru pekat muncul secara tiba-tiba di udara kosong di atas kepalanya. Cahaya itu memadat dan membentuk sebuah gada besi raksasa dengan ukiran kuno. Gada itu sempat berputar perlahan di udara sebelum akhirnya mendarat dengan dentuman keras tepat di tangan Geding. Di saat yang sama, Pinoko mengangkat pedangnya lurus ke depan, mengarah tepat ke arah naga kepala putih. Sang Hyang Kawula Jagat, Resi Lintang Gumilang. Sebuah pilar cahaya terang meledak dari langit, menembus awan hitam yang menutupi benteng. Cahaya itu jatuh dengan kecepatan tinggi dan langsung menyatu dengan bilah pedang di tangan Pinoko, membuatnya berpendar sangat terang hingga menyilaukan mata. Melihat pemandangan itu, para ahli spiritual yang masih selamat dan berada di barisan belakang mulai berteriak memberikan dukungan semangat mereka yang sempat turun dan kini naik kembali. Itu adalah ajian pamungkas Tuan Geding. Tuan Pinoko juga sudah serius. Geding dan Pinoko saling bertukar pandang selama 1 detik, memberikan isyarat bisu melalui anggukan kepala. Mereka kemudian menghentakkan kaki ke tanah secara bersamaan. Lantai batu benteng hancur saat mereka meluncur maju dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Naga kepala putih yang melihat serangan terkoordinasi itu langsung mengangkat senjatanya ke atas untuk menahan gempuran. Naga kepala putih berteriak keras ke arah dua rekannya yang berada tidak jauh dari sana. Rio, Krepa, menjauhlah! Tepat setelah peringatan itu keluar, gada biru milik Geding dan pedang cahaya milik Pinoko menghantam senjata naga kepala putih secara bersamaan.
Ledakan energi yang sangat besar terjadi di titik benturan. Cahaya biru dan putih bercampur menjadi satu, menciptakan bola cahaya yang meluas. Tanah di bawah mereka terbelah secara memanjang hingga puluhan meter. Sebuah kawah besar berdiameter lebar terbentuk seketika di lokasi benturan itu. Rio dan Krepa yang berada di titik jauh dari lokasi ledakan tidak mampu mempertahankan posisi mereka. Tubuh keduanya terpental jauh ke arah barat halaman benteng akibat gelombang kejut yang sangat kuat. Tubuh mereka menghantam tumpukan kayu dan batu dengan keras. Debu tebal langsung mengepul tinggi ke udara, menutupi area kawah yang baru saja terbentuk. Geding berdiri di tepi kawah tersebut. Nafasnya terlihat teratur meski baru saja melepaskan serangan besar. Ia menatap tajam ke dalam gumpalan debu yang masih tebal di dasar kawah. Aku meremehkanmu sebelumnya, tapi kali ini kau akan tamat. Perlahan, angin dari portal meniup debu yang menghalangi pandangan. Sosok naga kepala putih mulai terlihat kembali di dasar kawah. Ia masih berdiri, meskipun tanah di sekelilingnya telah hancur. Senjatanya kini telah berubah bentuk secara total, menjadi sebuah palu raksasa yang dihiasi dengan ukiran naga yang sangat detail di sepanjang ganggang dan kepalanya. Naga kepala putih menyekat darah di dagunya dan menatap Geding. Oh, jadi kau sudah serius? Jika begitu, mari kita lanjutkan pertarungan yang belum selesai. Geding menarik sudut bibirnya, membentuk senyuman tipis yang penuh dengan nada penghinaan. Kau masih sombong setelah melihat kemampuanku, bocah. Aku berniat untuk tidak membunuhmu, tapi sikapmu sungguh kurang ajar. Jadi, aku memutuskan untuk membunuhmu. Naga kepala putih tidak membalas tawa itu. Ia justru mengangkat palu besarnya dengan kedua tangan, menunjukkan kesiapan untuk menyerang balik. Baiklah, sepertinya setelah kau serius, kau menjadi anjing gila yang akan mengamuk. Majulah. Kurang ajar. Kau sepertinya tidak tahu tempatmu. Mendengar tantangan itu, Geding langsung melompat tinggi ke udara. Ia mengangkat gadanya melewati kepala dengan maksud memberikan serangan vertikal yang menghancurkan. Rasakan ini! Ya! Palu naga dan gada biru itu kembali bertabrakan di udara dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Gelombang kejut yang dihasilkan menyapu seluruh area sekitar mereka, meratakan apapun yang tersisa. Bongkahan batu besar terlempar ke udara seperti kerikil. Beberapa ahli spiritual yang mencoba mendekat karena rasa penasaran langsung terpental jauh akibat tekanan udara yang dihasilkan oleh benturan senjata itu. Geding mendarat dengan lincah, lalu memutar gadanya kembali untuk melancarkan serangan berikutnya dari arah samping. Suara dentuman logam bertemu logam terus bergema tanpa henti di halaman tengah benteng. Setiap benturan menciptakan getaran yang bisa dirasakan hingga ke pondasi benteng. Kedua petarung itu terkunci dalam pertarungan jarak dekat yang sangat intens. Sementara itu, di sisi barat benteng yang agak jauh dari kawah utama, Rio mulai bangkit dari reruntuhan kayu yang menimpanya. Ia mengibaskan debu dari bahunya. Di sampingnya, Krepa juga sudah berdiri tegak. Krepa mengeluarkan suara tawa kecil yang terdengar sangat aneh dan tidak wajar. Melihat kedua orang itu masih hidup, puluhan ahli spiritual yang berada di sisi barat mulai bergerak maju. Mereka mengepung Rio dan Krepa dengan senjata yang siap untuk menusuk. Bunuh dia! Para ahli spiritual itu berteriak bersamaan dan menyerbu dari berbagai arah dengan gerakan yang sangat agresif. Rio hanya bergerak tenang. Ia menggeser kakinya satu langkah ke samping untuk menghindari tusukan tombak yang mengarah ke perutnya. Krepa mulai menggerakkan jari-jarinya ke udara seolah sedang memainkan instrumen yang tidak terlihat. Rio menoleh sedikit ke arah rekannya itu. Krepa, tidak perlu menahan diri lagi. Aku suka. Saatnya pembantaian. Secara mendadak,
Asap hitam pekat yang beraroma seperti belerang keluar dari pori-pori tubuh Krepa. Asap itu memiliki massa yang sangat berat dan menyebar dengan sangat cepat di atas permukaan tanah, menelan area di sekitar mereka dalam hitungan detik. Para ahli spiritual yang sedang berlari menyerang tiba-tiba terhenti. Langkah mereka berhenti secara mendadak saat kaki mereka menyentuh kabut hitam itu. "Hei, apa ini?" Suara mendesis terdengar saat asap itu bersentuhan dengan kulit manusia. Kulit para ahli spiritual itu mulai melepuh dan meleleh dengan sangat cepat, seolah terkena cairan asam yang sangat kuat. Jeritan memilukan pecah di sisi berat benteng. "Tolong!" Melihat kengerian itu, para ahli spiritual yang masih berada di barisan belakang segera menarik langkah mundur dengan wajah penuh kepanikan. "Hei, hati-hati, jangan sampai terkena asap aneh itu. Mundur, jaga jarak!" Krepa justru melangkah maju dengan santai, seolah ia sangat menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Ia menepuk tangannya sekali dan membuat asap itu bergerak lebih agresif mengikuti kehendaknya. "Mundur bukanlah pilihan." Asap itu semakin menebal hingga pandangan di area barat menjadi nol. Rio memanfaatkan situasi itu dengan sangat baik. Ia melompat masuk ke dalam kabut hitam yang pekat, bergerak tanpa mengeluarkan suara. Terdengar suara robekan daging yang sangat jelas. Salah satu ahli spiritual yang terjebak di dalam asap mendapati tubuhnya terbelah menjadi dua bagian sebelum ia sempat melihat siapa yang menyerangnya. Rio kemudian muncul secara tiba-tiba di belakang ahli spiritual lainnya. Pedangnya sudah terayun secara horizontal. Luka fatal terbuka di punggung musuh tersebut. Beberapa ahli spiritual yang masih memiliki kesadaran mencoba berlari sekencang mungkin untuk keluar dari area kabut hitam yang mematikan itu. Rio tertawa pelan, suaranya terdengar berpindah-pindah di dalam kabut. "Bagus, Krepa. Sekarang mereka adalah buruan kita." "Hehehe. Aku suka Rio." "Hehehe." Krepa bergerak dengan kecepatan yang tidak normal di dalam kabut. Tubuhnya seolah menyatu dengan kegelapan yang ia ciptakan. Teriakan-teriakan ketakutan terdengar saling bersautan dari berbagai arah di dalam kabut. Di tengah kegelapan asap marah yang pekat itu, bayangan Rio dan Krepa terlihat bergerak dengan sangat cepat. Mereka melancarkan serangan dari sudut-sudut yang tidak terduga, dari belakang, lalu dari samping, memberikan kematian yang sangat instan. Keberanian para ahli spiritual itu kini sudah benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk bertahan hidup. "Mundur! Semuanya mundur!" Namun, kabut hitam itu telah mengepung mereka dari segala sisi, menutup jalan keluar bagi siapapun yang sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya putih yang sangat terang menembus kegelapan kabut hitam tersebut dari arah luar. Sebuah ayunan pedang besar yang bermuatan energi cahaya menyapu udara dengan kekuatan yang luar biasa. Angin yang dihasilkan dari ayunan itu sangat kuat hingga membelah massa kabut hitam tersebut. Kabut hitam milik Krepa langsung buyar dan menghilang seketika, tertiup oleh tekanan energi dari pedang itu. Rio dan Krepa terpaksa menghentikan aksi mereka dan melompat mundur beberapa langkah untuk menghindari sisa energi cahaya yang masih menyebar. Di sana, Pinoko sudah berdiri tegak. Pedang cahaya di tangannya masih memancarkan aura putih yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang gelap. Pinoko menatap ke arah para ahli spiritual yang tersisa dengan nada memerintah. "Semuanya, mundurlah. Sosok ini bukanlah tandingan kalian." Tuan Pinoko." "Baiklah, hati-hati Tuan. Asapnya sangat korosif." "Jangan banyak omong. Kalian mundurlah." Baik." Mendengar perintah tegas itu, mereka segera berlari menjauh dari medan pertempuran di sisi barat, meninggalkan area tersebut hanya untuk Pinoko
Rio dan Krepa. Rio menyeringgai lebar sambil memutar-mutar pedangnya. Ia menatap Binoko dari atas ke bawah. Wah, mangsa yang besar telah muncul, Krepa. Kali ini pasti tambah seru. Aku suka. Hehehe. Binoko menatap mereka berdua dengan pandangan yang penuh dengan kehinaan. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kau hanya peringkat 7, berani-beraninya arogan. Bahkan yang satu lagi hanya peringkat 5. Kalian sungguh cari mati. Rio mengangkat bahunya dengan santai, seolah peringkat yang disebutkan Binoko sama sekali tidak berarti baginya. Peduli amat dengan peringkat. Aku bertarung tidak memandang peringkat. Bukankah mereka yang kabur itu peringkat ke-6 dan 7? Mereka bahkan tidak bisa melawan kami berdua. Konyol bukan? Hehehe. Mereka lemah Rio. Hehehe. Binoko terdiam sesaat. Ia merasakan aliran angin yang berputar kencang di sekitar tubuhnya. Secara mental, ia mulai mengevaluasi kedua lawan di depannya. Binoko bicara dalam hatinya. Itu benar. Peringkat hanyalah sebuah ukuran. Yang paling penting adalah pengalaman. Tapi mereka bisa memaksa puluhan ahli hanya dengan mereka berdua. Itu mustahil. Siapa manusia kecil ini? Binoko kembali memfokuskan pandangannya. Ia tidak ingin lagi membuang waktu dengan keraguan. Bukan berarti kau bisa arogan di hadapanku, bocah. Siapa namamu? Aku Rio dan ya Krepa. Tapi maaf, kami tidak mau berteman denganmu. Benar. Kau adalah musuh. Kau bukan teman. Hehehe. Bicara dengan orang idiot sangat percuma. Aku Binoko Harjo akan menghukum kalian. Langit di atas sisi barat benteng secara mendadak berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam pekat berkumpul tepat di atas posisi Binoko berdiri. Sambaran peti raksasa menghantam bilah pedang yang diangkat tinggi-tinggi oleh Binoko. Cahaya petir yang putih kebiruan itu menyatu sepenuhnya dengan bilah pedang, membuat senjata itu bergetar mengeluarkan suara dengungan listrik yang sangat kencang. Tanah di sekitar Binoko retak dan hangus akibat rembesan energi listrik itu. Rio melihat hal itu sebagai sinyal untuk mulai serius. Ia mengangkat tangannya secara perlahan ke udara. Asap hitam yang tadi sempat hilang kini muncul kembali dari telapak tangannya. Namun kali ini terlihat jauh lebih pekat dan memiliki jangkauan yang jauh lebih luas. Krepa berdiri tepat di samping Rio. Tubuhnya bergetar karena kegembiraan saat ia melawan musuh yang jauh lebih kuat. Pertarungan hidup dan mati di sisi barat benteng kini tidak mungkin lagi untuk dihindari. Kedua belah pihak sudah melepaskan energi maksimal mereka. Di kejauhan, dentuman keras akibat benturan senjata antara Geding dan naga kepala putih masih terus mengguncang tanah benteng. Dua medan pertempuran berskala besar ini terjadi secara bersamaan di halaman benteng tengkorak yang sudah luluh lantak. Asap hitam, cahaya petir, dan ledakan biru memenuhi atmosfer benteng, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan bagi siapapun yang menyaksikannya. Halaman timur benteng tengkorak telah berubah menjadi medan reruntuhan. Tanah ubin batu yang tebal kini dipenuhi retakan panjang yang menganga lebar. Puing-puing bangunan, mulai dari potongan pilar hingga bongkahan dinding, berserakan ke segala arah. Debu abu-abu yang pekat masih turun secara perlahan dari udara, menyelimuti permukaan tanah yang hancur. Yuda Mantike berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Sayap pedang yang tajam dan berkilau terbentang lebar di punggungnya, memberikan tekanan energi yang konstan di lingkungan sekitar. Jari-jarinya mencengkeram ganggang mandau dengan sangat kuat hingga urat tangannya menonjol. Di hadapannya, Tang Yin berdiri dengan wujud yang mengintimidasi. Seluruh tubuhnya memancarkan aura merah menyala, selaras dengan pedang besar yang ia genggam di tangan kanannya. Angin mulai berputar di antara posisi mereka berdua,
membawa hawa panas yang sangat menyengat. Tang Yin menggeser kakinya, melangkah satu langkah ke depan. Beban tubuh dan energinya membuat tanah di bawah pijakannya bergetar dengan hebat. Tang Yin membuka suara dengan nada rendah dan berat. "Sekali lagi, aku katakan Mantike, bergabunglah denganku. Kali ini dalam misi yang jelas. Jika kau menolaknya, maka aku tidak akan menahan diri lagi." Yuda sama sekali tidak memberikan jawaban secara lisan. Tatapan matanya tetap tajam dan lurus mengunci setiap gerak-gerik lawannya. Ia sedikit merendahkan kuda-kudanya, bersiap untuk segala kemungkinan. Melihat tidak ada respon, Tang Yin mendengus. Secara tiba-tiba, ia mengayunkan pedang besar merahnya ke arah samping dengan gerakan yang sangat cepat. Ayunan itu melepaskan tebasan angin energi yang sangat tajam. Sebuah gedung besar yang berada beberapa meter di belakang posisi Yuda langsung terbelah menjadi dua bagian. Dinding batu yang sangat tebal terpotong dengan sangat rapi secara diagonal. Bagian atas gedung itu perlahan bergeser dari dudukannya sebelum akhirnya runtuh total. Hantaman reruntuhan gedung itu ke tanah menciptakan dentuman keras dan membuat debu mengepul tinggi ke langit. Beberapa bongkahan batu besar meluncur jatuh dan mendarat di sekitar kaki Yuda. Namun, ia tetap tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Tang Yin menatap lurus ke arah Yuda melalui celah debu yang berterbangan. Yuda secara perlahan mengangkat mandonya ke depan dada, memposisikan bilahnya secara vertikal. Yuda berkata sambil terus menatap lawannya, "Kau selalu banyak omong, Tang Yin. Seharusnya aku yang mengatakannya. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Aku harus membunuhmu. Sebelum rekanku yang lainnya menjadi korban, kau harus mati hari ini, Tang Yin." Yuda melangkah maju satu langkah. Gerakannya diikuti oleh kilatan cahaya dari senjatanya. Sebuah ayunan ringan namun sangat cepat dari mando Yuda melintas ke udara. Serangan itu begitu presisi hingga berhasil memotong sehelai rambut Tang Yin yang tertiup angin. Potongan rambut itu melayang jatuh ke tanah. Dampak dari serangan Yuda tidak berhenti di sana. Di belakang posisi Tang Yin, tumpukan puing-puing bangunan yang tadinya masih utuh tiba-tiba hancur berkeping-keping. Batu-batu besar tercincang menjadi potongan-potongan kecil dalam sekejap, seolah-olah baru saja dilewati oleh ribuan silet halus yang tidak terlihat. Tang Yin menolehkan kepalanya sedikit untuk melihat kehancuran di belakangnya. Ia kembali menatap Yuda. Sebuah senyuman tipis yang penuh tantangan muncul di wajahnya. "Kau semakin berani, Mantike." "Majulah, Tang Yin." Beberapa meter di sisi halaman, Wataru masih terbaring diam di atas tanah yang dingin. Wajah dan pakaiannya kotor oleh debu peperangan. Nafasnya sangat tipis dan pendek. Suara langkah kaki yang pelan dan teratur terdengar mendekat ke arah Wataru. Misael muncul dari balik tumpukan puing batu. Ia berhenti tepat di depan tubuh Wataru yang tidak berdaya. Ia melirik sebentar ke arah Yuda dan Tang Yin yang sedang beradu aura, lalu beralih menatap pemuda di bawahnya. Misael menekuk lututnya dan berlutut di samping Wataru. "Oh, anak muda yang malang, tidak seharusnya kau terlibat masalah yang rumit ini. Aku sama sekali tidak tahu harus memihak siapa. Tapi aku tidak tega jika melihat seorang anak muda sepertimu harus ikut dalam perang ini." Misael kemudian mengangkat tangannya ke atas tubuh Wataru. Cahaya putih yang sangat lembut mulai berpendar dari telapak tangan Misael. Cahaya itu perlahan turun dan menyelimuti seluruh tubuh Wataru, meresap ke dalam pori-pori kulitnya. Debu-debu yang menempel di wajah Wataru terangkat secara perlahan dan terbang menjauh. Secara bertahap, dada Wataru mulai naik turun dengan irama yang lebih dalam dan teratur. Misael menoleh ke arah bagian lain benteng, di mana suara benturan senjata masih terus terdengar sangat keras dan konstan. Setelah memastikan kondisi Wataru stabil, Misael menarik kembali tangannya dan berdiri tegak. "Hanya ini yang bisa kulakukan. Sebelum leluhur tua Baurekso muncul, lebih baik aku pergi. Semoga
kau beruntung anak muda. Misael mulai melangkah mundur. Sosoknya perlahan mengabur dan akhirnya benar-benar menghilang di balik reruntuhan dinding yang gelap. Hanya berselang beberapa detik setelah kepergian Misael, jari-jari tangan Wataru mulai bergerak sedikit. Ia menarik nafas yang sangat dalam, seolah baru saja terbangun dari mimpi panjangnya. Matanya terbuka perlahan, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya remang-remang di halaman benteng. Wataru menggunakan kedua tangannya untuk menopang tubuhnya, lalu bangkit dengan posisi setengah duduk. Pandangan matanya yang masih agak buram langsung tertuju ke pusat halaman. Ia melihat Yuda dan Tang Yin berdiri berhadapan, dikelilingi oleh tekanan energi yang membuat udara di sekitar mereka nampak bergelombang. Wataru bicara dengan suara yang sangat pelan. Paman Yuda, berusahalah. Sial, ternyata dari awal Tang Yin belum serius melawanku sebelumnya. Wataru mencoba untuk berdiri tegak, namun kedua kakinya masih terasa lemas. Ia kembali terjatuh terduduk pada satu lutut. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat di atas tanah, mencoba memaksa ototnya untuk bergerak kembali. Di kejauhan, dentuman-dentuman berat masih terus terdengar bersaut-sautan. Wataru mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Di tengah halaman, naga kepala putih terlihat masih bertarung sengit melawan Geding. Sementara di sisi barat benteng, kilatan petir biru dan gumpalan asap hitam pekat terlihat saling jelas menghiasi langit malam yang sangat gelap. Wataru menundukkan kepalanya, menatap tanah yang hancur itu dengan lututnya. Sial, aku terlalu lemah. Wataru menggigit bibir bawahnya sampai berdarah. Lalu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia memaksakan dirinya untuk kembali berdiri meski tubuhnya masih terlihat goyah. Kembali ke pusat pertarungan di halaman timur. Yuda dan Tang Yin masih berada dalam posisi statis, menunggu celah terkecil dari lawan masing-masing. Tang Yin sedikit mengangkat pedang besarnya, membiarkan energi merahnya menyambar permukaan ubin batu. Kau masih punya kesempatan, Mantike. Aku sangat-sangat menyukaimu. Jangan memaksaku untuk membunuhmu. Tidak, akulah yang akan membunuhmu, Tang Yin. Mendengar penolakan itu, Tang Yin langsung mengayunkan pedangnya ke arah bawah dengan kecepatan tanpa memberikan aba-aba sedikit pun. Yuda dengan sigap menangkis serangan berat itu menggunakan mando miliknya. Benturan kedua senjata logam itu melepaskan gelombang kejut yang sangat dahsyat. Tekanan dari benturan tersebut membuat tanah di sekitar kaki mereka retak jauh lebih dalam dan melebar, dan debu kembali terangkat dari permukaan tanah akibat tekanan udara. Di waktu yang bersamaan, jauh di bagian dalam struktur benteng tengkorak yang masih stabil, sebuah balairung pusat yang sangat besar diterangi oleh obor-obor minyak raksasa. Sebuah meja kayu panjang di tengah ruangan itu dipenuhi oleh gulungan perkamen tua dan peta-peta wilayah. Beberapa orang petinggi berpakaian mewah duduk melingkar di kursi-kursi kayu yang besar. Suara-suara ledakan yang berasal dari luar bangunan terdengar hingga ke dalam ruangan itu, meski volumenya sudah jauh berkurang. Salah satu petinggi dengan kumis tebal menolehkan kepalanya ke arah pintu besar balairung dengan ekspresi sedikit gelisah. Apakah bijak kita membahas masalah ini sementara di luar sedang ada penyusup yang sedang membuat keributan? Reksa ada di sini dan tenang. Itu artinya semuanya baik-baik saja. Apa yang kau khawatirkan? Beberapa orang di meja itu tertawa kecil, menganggap remeh ancaman yang sedang terjadi di halaman benteng. Ki Bahu Reksa duduk dengan tenang di ujung meja paling depan. Kedua tangannya bertumpu pada sandaran kursi kayu yang diukir menyerupai kepala naga. Ia berkata dengan suara yang dalam dan berwibawa. Tenanglah para tetua, murid-muridku sudah lebih dari cukup untuk mengatasi kekacauan ini. Sekarang kita akan membagi sumber daya yang akan kita peroleh nanti. Tapi sebelum itu,
aku ingin menegaskan, kita akan menundukkan benteng naga abadi terlebih dahulu. Di sana adalah tempat yang cocok untuk melakukan ritual pembukaan portal dimensi besar-besaran. Mendengar rencana itu, beberapa petinggi saling bertukar pandang dengan wajah yang nampak lebih serius. Salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya dengan pelan. Jika itu mudah, maka sudah sejak lama kita menundukkan benteng naga abadi. Di sana memiliki banyak ahli Chaos Order peringkat 8. Kita hanya kurang dari 10. Bagaimana dengan leluhur tua yang ada di sana? Ditambah dengan itu, pastinya akan sangat merepotkan. Ki Baurekso menarik nafas panjang, lalu sebuah senyuman lebar yang penuh arti muncul di wajahnya. Sudah lama aku dengar bahwa leluhur naga tua mereka mengasingkan diri di dasar kolam sumber naga abadi. Sebanyak apapun peringkat 8 di sana, selama naga tua itu tidak ada, bukan menjadi masalah untukku. Mendengar penjelasan yang penuh percaya diri itu, beberapa petinggi mulai mengangguk setuju. Keraguan di wajah mereka perlahan menghilang. Jika begitu, kita lebih dari sekedar mampu untuk menundukkan benteng naga abadi. Tapi, bagaimana jika benteng surga tahu dan ikut campur? Oh, itu benar. Sudah bagus dulu benteng surga dikuasai oleh iblis. Sekarang malah menjadi bumerang untuk kita. Ki Baurekso perlahan bangkit dari kursinya. Gerakannya sangat lambat, namun setiap gerakannya seolah membawa beban energi yang besar. Tenanglah semuanya. Benteng surga tidak akan ikut campur. Kondisi di sana masih belum sepenuhnya stabil. Sekarang aku akan melihat bagaimana anak-anak itu mengatasi kekacauan ini. Setelah ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara benturan yang jauh lebih keras dari sebelumnya terdengar dari arah luar dan mengguncang seluruh bangunan Balairung. Lantai Balairung bergetar hebat. Langit-langit ruangan itu menjatuhkan sedikit debu ke atas meja. Ki Baurekso mulai melangkah menuju pintu besar Balairung. Para petinggi lainnya serentak ikut berdiri dari tempat duduk mereka untuk mengikuti pemimpin mereka. Ki Baurekso mendorong pintu besar itu. Pintu terbuka lebar dengan suara gesekan yang berat. Angin kencang dari arah luar langsung menerjang masuk ke dalam ruangan, membawa serta debu-debu halus dan suara bising pertempuran yang kini terdengar semakin jelas. Di halaman timur yang luluh lantak, Yuda dan Tang Yin masih kembali ke posisi menyerang. Mereka bergerak dan saling menerjang dengan kecepatan yang mengagumkan. Setiap kali Mandau dan pedang merah itu beradu, cahaya terang meledak di tengah kegelapan. Wataru berdiri beberapa meter di belakang posisi Yuda. Ia mencengkeram dadanya yang masih terasa sakit, menyaksikan setiap detik pertarungan itu dengan wajah yang sangat tegang. Di sisi lain benteng tengkorak, pertarungan besar yang melibatkan naga kepala putih, Geding, Ryo, Krepa, dan Pinoko masih terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kekuatan-kekuatan besar saling berbenturan, menghancurkan sisa-sisa kemegahan benteng itu. Dan sekarang, Ki Baurekso telah menampakkan dirinya di ambang pintu, menatap ke arah medan laga dengan pandangan dingin. Kehadirannya di area terbuka memberikan sinyal buruk bagi siapapun yang bukan merupakan bagian dari kelompoknya. Peluang untuk bisa keluar dari benteng tengkorak dalam keadaan hidup ini terasa semakin tipis dan hampir mustahil bagi para penyusup. Di sepanjang jalan menuju gerbang utama, pemandangan mengerikan tersaji dengan nyata. Puluhan, bahkan ratusan ahli spiritual dari berbagai sekte tergeletak tidak bernyawa. Tubuh-tubuh mereka berserakan di atas lantai batu yang retak. Beberapa di antaranya hangus terbakar, sementara yang lain membeku dalam posisi mengenaskan. Senjata-senjata pusaka yang telah patah dan hancur tertancap sembarangan di antara sela-sela bebatuan. Kehilangan cahaya mistisnya seiring dengan hilangnya nyawa pemilik mereka. Benteng itu benar-benar telah menjadi saksi bisu
runtuhnya kejayaan para pendekar tingkat tinggi dalam satu malam yang berdarah. Di sudut utara, sang naga kepala putih bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata biasa. Jubah putihnya yang kini ternoda oleh percikan darah berkibar liar saat ia melepaskan gelombang energi yang sangat murni meluncur dari dinding yang kokoh di sekitarnya. Setiap gerakan tangannya memicu tekanan udara yang sangat dahsyat, membungkam setiap musuh yang berani mendekat. Sementara itu, di bagian menara pengawas yang telah runtuh sebagian, Yuda Mantike bertarung dengan keganasan yang luar biasa. Ia berdiri di depan lawannya, namun kehadirannya justru memberikan tekanan mental bagi siapapun yang memandangnya. Tekanan energinya menciptakan lubang-lubang besar di lantai menara, mengirimkan getaran hebat hingga ke dasar fondasi benteng. Tidak jauh dari pusat halaman, Rio dan Krepa menjadi pusat badai kegelapan. Rio berdiri dengan aura marah yang meluap-luap, mengubah udara di sekitarnya menjadi hitam pekat dan korosif. Di sampingnya, Krepa bergerak lincah dengan insting predator yang tajam. Tanah di bawah mereka mulai terus mencair dan menguap, menciptakan fata morgana hitam yang menakutkan. Pertempuran di sudut itu terasa sangat berbeda, seolah-olah hukum alam tidak lagi berlaku di bawah dominasi energi mara yang mereka lepaskan. Rio dan Krepa berdiri dan bersiap. Mereka berhadapan langsung dengan Pinoko. Jarak di antara mereka hanya sekitar 10 meter. Namun, atmosfer di sana terasa sangat menekan. Tanah di antara kedua pihak sudah mulai hancur lebur, meninggalkan lubang-lubang besar dan serpihan batu akibat benturan kekuatan sebelumnya. Rio menoleh cepat ke arah rekan di sampingnya. Krepa, di sebelah kiri. Dimengerti Rio. Keduanya hilang dalam sekejap. Sosok Rio dan Krepa menghilang dari pandangan mata. Udara di sekitar lokasi mereka berdiri sebelumnya bergetar hebat akibat kecepatan yang luar biasa. Di seberang sana, Pinoko tetap berdiri dengan posisi santai, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan sedikit pun. Rio muncul secara tiba-tiba dari sisi kanan Pinoko. Pedangnya sudah terangkat tinggi, siap untuk menebas. Di saat yang hampir bersamaan, Krepa muncul di sisi kiri Pinoko. Cakar-cakarnya yang panjang mengkilat di bawah cahaya obor dan siap merobek apapun. Krepa mengayunkan cakarnya dengan tenaga penuh ke arah pinggang Pinoko. Hehehe, akan aku tarik ususmu. Cakar tajam itu menembus tubuh Pinoko tanpa hambatan sedikit pun. Namun, tidak ada darah yang tumpah, tidak ada luka yang terbuka. Tubuh Pinoko justru nampak transparan selama sepersekian detik, seolah-olah dia hanyalah bayangan. Melihat serangan Krepa meleset, Rio langsung bereaksi dengan mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah leher Pinoko. Pedang itu hanya melewati udara kosong, bilahnya menembus leher Pinoko tanpa mengenai daging ataupun tulang. Rio segera menarik pedangnya kembali dan melompat mundur setengah langkah untuk menjaga jarak. Wah, ini merepotkan sekali, seperti melawan hologram. Pinoko menarik sudut bibirnya, membentuk senyuman tipis yang meremehkan. Apa kalian pikir bisa menyentuhku? Serangan fisik tidak akan berpengaruh padaku. Krepa menggeram lebih keras dari sebelumnya. Jangan terlalu cepat senang. Itu betul, kita belum selesai. Hehehe. Kalian boleh mencoba lagi. Majulah. Rio dan Krepa segera berpindah posisi. Kali ini mereka tidak langsung menerjang maju. Mereka bergerak memutar secara perlahan, mengitari Pinoko dari dua arah yang berbeda. Mata mereka mencari celah sekecil apapun. Tanah di bawah kaki mereka terus retak akibat tekanan energi yang mereka pancarkan. Rio berhenti sejenak, memberikan kode melalui tatapan matanya kepada Krepa. Serangan fisik tidak mempan ya? Wah, ini sangat menyebalkan. Krepa, bisa dimengerti Rio. Mari kita hancurkan dia pelan-pelan. Rio mengangkat tangan kirinya ke udara. Energi hitam yang pekat mulai merembes keluar dari telapak tangannya. Udara
di sekitar Rio seketika menjadi sangat berat, membuat siapapun di dekatnya sulit untuk bernafas. Kabut, layang marah! Kabut hitam pekat menyembur keluar dari tangan Rio dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, kabut tersebut menyebar luas dan menutupi seluruh area halaman benteng. Batu-batu di tanah mulai mengeluarkan asap tipis dan berdesis saat bersentuhan dengan kabut tersebut. Permukaan dinding benteng yang terpapar kabut perlahan-lahan meleleh dan terkikis. Pinoko tetap berdiri tegak di tengah kepulan kabut hitam tersebut. Seluruh tubuhnya kini tertutup sepenuhnya oleh kegelapan yang diciptakan oleh Rio. Dia sudah sepenuhnya tenggelam dalam kabut marah. Dia pasti tidak akan selamat. Menderita sebelum mati itu menyenangkan. Rio menyeringai puas melihat musuhnya terjebak. Ya, semua tidak menyenangkan jika ini selesai begitu cepat, Krepa. Kita tinggal pindah bermain di lokasi lain, Rio. Namun, di tengah kepekatan kabut hitam yang korosif itu, terdengar suara langkah kaki yang sangat tenang. Langkah itu teratur, seolah sang pemilik tidak terganggu oleh apapun. Suara Pinoko terdengar jelas dalam kegelapan. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian sedang main-main? Sungguh mengecewakan. Satu ayunan pedang yang sangat kuat mengiris udara dari dalam kabut. Gelombang energi putih yang sangat besar menyebar ke segala arah. Kabut hitam yang tadinya pekat langsung terbelah dan lenyap seketika dalam satu sabuan energi tersebut. Tanah di sekitar Pinoko kembali terlihat jelas. Pinoko berdiri di sana tanpa ada luka sedikit pun pada tubuh maupun pakaiannya. Krepa tersentak dan mundur satu langkah. Mustahil. Dia tidak terluka sedikit pun. Sepertinya lawan kita kali ini tidak biasa, Krepa. Hati-hatilah. Pinoko mulai berjalan santai mendekati mereka berdua. Setiap langkah kakinya terasa sangat stabil dan penuh tekanan. Ia tidak menunjukkan ketegasan sama sekali. Apa cuma itu saja yang bisa kalian lakukan? Jika begitu, matilah. Pinoko menghilang dalam sekejap mata dari posisi semula. Rio langsung berteriak dengan nada peringatan yang keras. Krepa, awas! Apa yang... Satu pukulan mentah menghantam dada Krepa dengan kekuatan yang sangat besar. Tubuh Krepa terpental jauh ke belakang, melesat ke udara hingga menghantam tembok batu benteng dengan sangat keras. Tembok itu runtuh sebagian. Debu tebal mengepul tinggi menutupi lokasi jatuhnya Krepa. Rio tidak membuang waktu lagi. Ia langsung melesat dan mendekat ke arah runtuhan itu. Rio sampai di sana dan segera berlutut di samping tubuh Krepa yang tergeletak di antara bebatuan. Krepa, bagaimana kondisimu? Kembalilah dan pulihkan lukamu, Krepa. Menyebalkan sekali. Dia kuat sekali, Rio. Aku tahu, perbedaannya memang terlalu jauh. Mau bagaimanapun, dia adalah master peringkat 8. Sekarang, istirahatlah, Krepa. Krepa perlahan menutup matanya. Sebuah portal hitam melingkar terbuka di bawah tubuh Krepa. Kemudian, ia tersedot masuk ke dalam kegelapan portal hingga menghilang sepenuhnya. Setelah itu, portal tertutup kembali tanpa bekas. Pinoko kini berdiri beberapa meter di hadapan Rio. Ia memandang Rio dengan tatapan dingin. Sungguh menyedihkan. Sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Menyerahlah. Mungkin aku masih bisa mengampunimu. Sepertinya kau adalah lawan yang layak untuk King of Mara. Beraninya kau melukai temanku. Pinoko mengangkat sebelah alisnya, nampak sedikit tertarik dengan perubahan sikap Rio. Oh, jadi kau tidak mau menyerah. Kau akan menyesal, bocah. Wah,
Menyesal kau bilang? Hehehe. Energi hitam dalam jumlah yang sangat besar meledak keluar dari tubuh Rio secara tiba-tiba. Tanah di sekeliling Rio kemudian retak dan mulai meleleh akibat panasnya energi tersebut. Batu besar berubah menjadi cairan kental lalu menguap menjadi gas hitam. Udara di seluruh area benteng bergetar dengan frekuensi yang sangat menyakitkan telinga. Pinocchio menyipitkan matanya, berusaha menahan tekanan aura yang datang dari arah Rio. Aura aneh apa ini? Ini mirip seperti iblis, tapi sangat terkendali. Rio perlahan mengangkat pedangnya. Lapisan energi hitam yang sangat pekat kini menyelimuti seluruh bilah pedang tersebut, membuatnya nampak lebih panjang dan tajam. Hehehe. Sekarang aku bisa dengan bebas mengayunkan kemampuan maraku. Mari kita mulai ronde kedua, pedang bayang marah. Rio melepaskan tebasan energi hitam yang melesat lurus secara horizontal ke arah Pinocchio. Tanah yang dilewati oleh tebasan tersebut terbelah menjadi dua bagian yang dalam. Pinocchio kembali bereaksi. Ia mengubah wujudnya menjadi transparan seperti sebelumnya. Serangan energi hitam itu lewat menembus tubuhnya tanpa efek, lalu menghantam dinding benteng di belakangnya. Dinding yang terkena serangan itu runtuh seketika, menyisakan lubang besar yang menganga. Pinocchio menatap lurus ke mata Rio. Kau tidak belajar rupanya. Serangan fisik dan spiritual tidak berpengaruh padaku. Rio menghilang dari tempatnya berdiri secara tiba-tiba dan muncul tepat di belakang punggung Pinocchio. Pedangnya sudah dalam posisi menebas ke arah punggung musuhnya. Secara mengejutkan, Pinocchio berbalik dengan kecepatan tinggi dan menangkis pedang Rio menggunakan pedangnya sendiri. Benturan kedua pedang tersebut menghasilkan percikan api berwarna hitam dan putih menyambar ke segala arah. Tanah di bawah kaki mereka berdua hancur seketika akibat tekanan benturan itu. Tangan Pinocchio terlihat sedikit bergetar saat menahan beban pedang Rio. Hehehe. Serangan fisik dan spiritual tidak mempan. Wah, lalu kenapa kau menangkisnya? Pinocchio tidak memberikan jawaban. Ia tetap fokus menahan tekanan pedang Rio. Rio tidak memberikan kesempatan bagi Pinocchio untuk bernafas. Ia terus memberikan tekanan dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi. Tebasan demi tebasan dilepaskan oleh Rio dengan kecepatan yang terus meningkat. Beberapa serangan Rio memang hanya menembus bayangan kosong saat Pinocchio menggunakan kemampuan transparannya. Namun, serangan lainnya justru memaksa Pinocchio untuk mengangkat pedangnya guna melakukan tangkisan secara manual. Pinocchio melompat mundur beberapa meter untuk menciptakan ruang antara dirinya dan Rio. Aku akui, kau bisa mengetahui kelemahan kemampuan immortalku. Tapi, memangnya kenapa? Kelemahan itu bisa kututupi dengan kemampuanku. Tetap saja, kau bukan tandinganku, bocah. Hehehe. Dengan percaya dirinya, kau menyebut kemampuanmu itu immortal. Wah, luar biasa. Majulah, dan kau akan mengerti, bocah. Pinocchio kini mengambil inisiatif. Ia melesat maju dengan kecepatan tinggi. Ujung pedangnya mengarah tepat ke bahu Rio dalam satu tusukan yang presisi. Rio berhasil menahan tusukan itu dan menyilangkan pedangnya ke depan dada. Energi hitam dari Rio dan energi putih dari Pinocchio bertabrakan di tengah-tengah dan menciptakan bola energi yang tidak stabil. Gelombang kejut yang dihasilkan dari tabrakan energi itu menyebar luas. Batu-batu besar di sekitar mereka hancur menjadi butiran debu. Retakan panjang dan dalam muncul di permukaan tanah di halaman benteng. Rio mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong balik pedang Pinocchio. Kau terlalu percaya diri, tua bangka. Kurang ajar, kau pikir aku setua itu, ha? Banyak omong kau. Rio bergerak dengan lincah, menghindari tekanan langsung dan melepaskan tebasan balasan di arah bawah. Pinocchio bergerak cepat dan mundur setengah langkah. Serangan pedang Rio mengenai ujung lengan baju Pinocchio dan seketika
kain tersebut terkikis habis oleh energi hitam. Pinoko melirik ke arah lengannya yang baru saja terkena sedikit gesekan serangan Rio. Kemampuanmu memang merepotkan bocah, tapi kau tetap bukan lawanku. Terima kasih pujiannya. Kenapa kau jadi suka bacot? Buktikan saja. Keduanya kembali terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang sangat intens. Suara tebasan, tangkisan, dan ledakan energi terus-menerus memenuhi seluruh area halaman benteng tengkorak.